semuanya. Perkenalkan, saya Cinta Bulan Minggu Barat dari 11 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran dari mata pelajaran MPPIL, akan menjelaskan apa saja organel sel beserta gambar, pengertian, fungsi, dan metode. Selamat menonton. Yang pertama, organel mitokondria. Oke, mitokondria adalah organel sel yang bermembran ganda yang sering disebut powerhouse of the cell karena jadi tempat utama membentuk energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Bentuknya itu lonjong dengan membran dalam yang berlekuk-lekuk, disebut krista. Tempatnya berlangsung bereaksi penghasil energi. Dan apa aja fungsi dari mitokondria? Yang pertama, menghasilkan energi ATP melalui respirasi seluler. Yang kedua, mengatur metabolisme sel. Artinya, misalnya oksigen, lemak, dan karbon dioksida. Yang ketiga, mengatur kematian sel terprogram atau apoptosis. Yang artinya, pentingnya untuk menjaga keseimbangan jaringan. Yang keempat, menyimpan kalsium yang berperan dalam sinyal sel. Yang kelima, nungguin ya, menghasilkan panas pada beberapa sel khususnya, contohnya jaringan lemak coklat pada mamalia. Oke, sekarang sampai kita kepada pembahasan di mana letak dari mitokondria pada sel eukariot. Mantap. Oke, sekarang kita akan membahas di mana letak dari mitokondria. Oke, sekarang kita membahas letak mitokondria pada sel eukariotik atau tumbuhan dan hewan. Pertama, mitokondria terdapat di sitoplasma, tersebar di antara organel lainnya. Yang kedua, jumlah dengan posisi mitokondria menyesuaikan kebutuhan energi. Artinya, banyak di sel otot. Yang kedua, banyak di sel hati, dan ada juga pada sel saraf. Terima kasih. Kepada video yang kedua, ribosom. Apa sih ribosom itu? Tapi aku mau menunjukkan dulu gambar ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang tersusun dari RNA ribosom atau rRNA dan protein. Bentuknya kayak butiran kecil tanpa bermembran. Tersebar bebas di sitoplasma juga atau menempel di retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Nah, meskipun ukurannya mungil, ribosom punya peran penting loh teman-teman sebagai pabrik protein di sel. Nah, kita akan membahas apa fungsi ribosom. Yang pertama, sintesis protein yang artinya menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi rantai polipeptida atau bahasa dasar protein. Yang kedua, ribosom bebas membuat protein untuk kebutuhan internal sel. Nah, yang ketiga, ribosom menempel di RE kasar yang artinya menghasilkan protein yang akan diekspor keluar sel atau dimasukkan ke membran. Selanjutnya, yang keempat, mendukung pertumbuhan sel karena protein dibutuhkan untuk enzim, hormon, struktur sel, dan banyak proses penting lainnya. Biar gampang diingat nih, DNA sama dengan resep ke mRNA yang artinya fotokopi resep dan ribosom, dapur yang memasak protein. Sampai kita kepada pembahasan di mana letak dari ribosom. Yang pertama, pada sel eukariotik atau pada sel tumbuhan dan hewan. Yang pertama, menempel pada retikulum endoplasma kasar atau RE kasar atau membentuk protein yang akan diekspor keluar sel atau dimasukkan ke membran. Yang kedua, bebas di sitoplasma. Artinya, membuat protein untuk dipakai sendiri oleh sel, misalnya enzim di sitoplasma. Yang ketiga, di dalam mitokondria atau kloroplas. Karena kedua organel tersebut mempunyai DNA sendiri, mereka juga punya ribosom untuk membuat protein sendiri. Pada sel prokariotik, bakteri,
dan juga archaea ribosom tersebar bebas di sitoplasma karena mereka tidak punya RE kasar. Baiklah teman-teman, sampai kita ke 3, yaitu badan Golgi. Fotonya seperti ini. Oke, nah sekarang kita sampai ke pembahasan dari badan Golgi, fungsi dan juga letaknya. Pengertian badan Golgi dulu nih. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel bermembran yang berbentuk tumpukan kantong pipi yang disebut sisterna. Nah, letaknya dekat dengan retikulum endoplasma dan fungsinya sebagai pusat pengemasan distribusi dalam sel. Kedua, pembahasan fungsi dari badan Golgi. Yang pertama, modifikasi protein lipid yang artinya hasil dari RE kasar atau halus diproses lebih lanjut di badan Golgi tersebut. Yang kedua, mengemas dan menyortir protein atau lipid dalam vesikula, artinya kantong yang sangat kecil sebelum dikirim ke tempat dari tujuannya. Yang ketiga, membentuk lisosom. Nah, enzim pencernaan berasal dari Golgi loh teman-teman. Yang keempat, sekresi sel mengeluarkan zat ke sel, misalnya itu seperti hormon, enzim, lendir, masih ada beberapa lagi. Nah, yang kelima, membentuk dinding sel baru pada tumbuhan dengan menghasilkan polisakria tertentu. Sampai kita ke pembahasan di mana letak badan Golgi tersebut. Nah, badan Golgi itu ada di sitoplasma juga, sama seperti yang tadi. Biasanya di dekat dari inti sel dan retikulum endoplasma atau RE karena menerima protein lipid dari RE tersebut. Nah, di bawah mikroskop badan Golgi tampak seperti tumpukan kantong pipi yang disebut sisterna. Jumlahnya bisa berbeda-beda, tergantung jenis sel tersebut. Misalnya, banyak pada sel kelenjar karena aktif mensekresi enzim atau hormon. Yang kedua, sedikit pada sel yang tidak terlalu aktif dalam sekresi. Jadi nih, singkatnya badan Golgi itu berada di sitoplasma dekat RE atau inti sel, berfungsi sebagai pusat modifikasi, pengemasan, dan distribusi zat. Oke teman-teman, selanjutnya kita sampai ke lisosom. Hampir mirip sama ribosom namanya, tapi apakah mereka sama? Kita lihat dulu bentuk dari lisosom. Tada! Nah, lisosom itu apa sih? Lisosom adalah organel berbentuk kantong kecil bermembran tunggal berisi enzim hidrolit atau enzim pencerna. Fungsinya mirip seperti perut kita atau tempat daur ulang sel karena ia mencerna dan menghancurkan berbagai zat yang tidak diperlukan lagi. Nah, fungsi dari lisosom itu apa sih? Yang pertama, pencernaan intraseluler yang artinya mencerna partikel makanan atau organel yang sudah rusak. Yang kedua, autofagi atau membersihkan sel dari komponen yang rusak dengan cara menghancurkannya. Yang ketiga, autolisis, artinya jika sel benar-benar rusak, lisosom bisa meledak. Yang keempat, pertahanan dari sel tersebut, menghancurkan bakteri atau virus yang masuk. Nah, yang kelima, daur ulang bahan. Selanjutnya kita akan membahas letak dari lisosom itu di mana sih? Sekarang kita akan membahas di mana letak lisosom berada. Oke, kita akan membahas di mana sel lisosom berada. Oke, yang pertama, lisosom terdapat di sitoplasma terbesar di dekat organel lainnya. Yang kedua, biasanya banyak ditemukan di sel fagositik, contohnya sel darah putih, makrofag, dan neutrofil, karena mereka butuh mencerna bakteri dan partikel asin. Yang ketiga, lisosom terbentuk dari badan Golgi ternyata, jadi sering terlihat di daerah sekitar Golgi. Pada sel tumbuhan juga,
Lisosom itu tumbuh tidak punya lisosom sejati, tapi fungsinya pencernaannya diganti oleh vakuola yang berisi enzim hidropolitik. Baiklah, sekarang kita akan membahas retikulum endoplasma atau RE. Ini gambarnya. Di sini aja, Kak. Oke, sampai ke pembahasan pengertian dari retikulum endoplasma. RE adalah jaringan bermembran yang membentuk saluran-saluran dalam sitoplasma. Fungsinya mirip seperti pabrik di saluran distribusi. Dalam sel ada dua jenis utama. Yang pertama RE kasar dan RE halus. Nah, RE kasar itu sintesis protein dan modifikasi awal protein sebelum dikirim ke aparatus Golgi. Sedangkan RE halus itu sinetesis lipid, detoksifis racun dan obat-obatan, serta menyimpan ion kalsium. Sampai kita ke pembahasan di mana retikulum endoplasma ini berada. RE pada sel eukariotik atau tumbuhan dan hewan. RE berada di sitoplasma, mengelilingi nukleus dan menempel pada membran inti sel. Serta dari membran inti, RE membentuk ke seluruh sitoplasma, membentuk jaringan seluler dan kantong pipih. Ada dua jenis RE, seperti yang tadi, RE kasar dan RE halus, menempel langsung pada membran inti penuh dengan ribosom. Selanjutnya ada RE halus, biasanya terhubung dengan RE kasar tersebut, tapi tidak menempel di ribosom. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sentrosom. Apa sih sentrosom itu? Sentrosom adalah organel pengatur mikrotubulus. Nah, apa sih mikrotubulus itu? Atau yang berperan penting dalam pembelahan sel. Nah, di dalamnya bisa juga terdapat sepasang sentriol yang tersusun tegak lurus, tapi itu khususnya pada sel hewan. Nah, apa fungsi sentrosom? Yang pertama, mengatur pembelahan sel. Kedua, mengatur sitoskeleton. Yang ketiga, membentuk pembentukan sisila atau flagella. Yang ketiga, membantu pembentukan silia atau flagella. Yang ketiga, membantu perbentukan silia atau flagella. Nah, oke, sekarang kita akan bahas di mana letak di sini kita akan bahas di mana letak sentrosom berada. Yang pertama, pastinya tentu ada di sitoplasma dekat inti sel. Yang kedua, kalau pada sel hewan, pada sel hewan ada sepasang sentrosom di dalam. Yang kedua, pada sel hewan ada sepasang sentriol di dalam sentrisom. Nah, pada sel tumbuhan tingkat umumnya tidak memiliki sentrosom dekat sentriol. Kenapa? Akan tetapi kita bisa membentuk benang spindle melalui MPOC lain. Baiklah, sekarang kita akan membahas retikulum endoplasma atau RE. Ini gambarnya. Di sini. Oke, sampai ke pembahasan pengertian dari retikulum endoplasma. RE adalah jaringan bermembran yang membentuk saluran-saluran dalam sitoplasma. Fungsinya mirip seperti pabrik di saluran distribusi. Dalam sel ada dua jenis utama. Yang pertama RE kasar dan RE halus. Nah, RE kasar itu sintesis protein dan modifikasi awal protein sebelum dikirim ke aparatus Golgi. Sedangkan RE halus itu sinetesis lipid, detoksifis racun dan obat-obatan, serta menyimpan ion kalsium.
Di mana retikulum endoplasma ini berada? RE pada sel eukariotik atau tumbuhan dan hewan. RE berada di sitoplasma, mengelilingi nukleus dan menempel pada membran inti sel. Serta dari membran inti, RE membentuk ke seluruh sitoplasma, membentuk jaringan seluler dan kantong putih. Ada dua jenis RE, seperti yang tadi, RE kasar dan RE halus, menempel langsung pada membran inti penuh dengan ribosom. Selanjutnya ada RE halus, biasanya terhubung dengan RE kasar tersebut, tapi tidak menempel di ribosom. Nah, sekarang sampai kita ke vakuola. Vakuola itu apa? Gambar vakuola itu seperti ini. Nah, vakuola itu adalah organel bermembran tunggal atau disebut sebagai tonoplas yang berupa rongga berisi cairan. Isinya bisa berupa air, gula, pigmen, enzim, bahkan zat sisa dari metabolisme. Ukurannya bervariasi, akan tetapi pada sel tumbuhan biasanya besar dan menempat sebagian besar ruangan sel. Nah, sedangkan pada sel hewan biasanya kecil, jadi mereka relatif berbeda. Dan apa fungsi dari vakuola? Yang pertama, Selanjutnya, apa fungsi dari vakuola? Yang pertama, menyimpan cadangan makanan seperti gula, protein, atau senyawa organik lainnya. Yang kedua, menyimpan pigmen atau misalnya pigmen ungu pada bunga atau buah. Selanjutnya, yang ketiga, menyimpan zat sisa. Keempat, mengatur tekanan turgor. Yang kelima, membantu pertahanan diri. Keenam, pencernaan intraseluler. Oke, kita ke bahasan di mana vakuola itu terletak. Vakuola itu berukuran sangat besar ternyata dan biasanya menempati sebagian besar ruangan sel. Bisa saja 80-90% volume sel. Nah, kedua letaknya itu berada di tengah sel, artinya disebut vakuola sentral. Nah, sehingga organel lainnya termasuk nukleus yang tergolong ke tepi. Yang kedua, pada sel hewan, vakuola seperti yang udah kita jelaskan tadi, vakuola itu kalau di hewan sangat kecil dan jumlahnya bisa banyak, tersebar di sitoplasma, tidak dominan seperti pada sel tumbuhan tadi. Oke teman-teman, selanjutnya ada kloroplas. Apa sih kloroplas itu? Kloroplas adalah organel bermembran ganda yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga. Nah, organel ini mengandung pigmen hijau, makanya tidak ada di hewan. Klorofil yang berperan penting dalam proses fotosintesis, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia atau glukosa. Gambar dari kloroplas itu seperti ini. Oke, sampai kita ke fungsi dari kloroplas tersebut. Yang pertama paling umum yaitu sebagai fotosintesis atau menghasilkan glukosa dari air, CO2, dan bantuan dari cahaya matahari. Yang kedua, menghasilkan oksigen O2 sebagai hasil sampingan dari fotosintesis tersebut. Yang ketiga, menyimpan cadangan energi, artinya dalam bentuk pati. Yang keempat, menyintesis jenis. Yang keempat, menyintesis senyawa organik lainnya, artinya seperti asam amonium dan asam lemak. Seperti asam amino dan asam lemak. Yang kelima, menangkap cahaya melalui pigmen. Nah, di mana sih letak kloroplas itu berada? Oke teman-teman, kloroplas itu berada juga di sel sitoplasma atau tumbuhan dan alga. Banyak ditemukan di jaringan daun, terutama pada sel mesofil Lisada. Nah, dan mefosil spons karena
ketiga, kloroplast bisa bergeser posisi loh ternyata tergantung identitas cahaya. Oke teman-teman, sampai kita ke pembahasan nukleus. Seperti apa sih gambar dari nukleus itu? Oke, nukleus itu sama dengan inti sel, adalah organ terbesar dalam sel eukariotik yang dikelilingi membran ganda, berisi DNA dan berbagai fungsi sebagai pusat kendali dari aktivitas sel. Nah, bisa dibilang nukleus itu seperti otaknya sel. Nah, karena di dalamnya itu tersimpan informasi genetik yang mengatur pertumbuhan, metabolisme, pembelahan, dan pewaris sifat. Kita masuk juga ke fungsi dari nukleus. Fungsi nukleus itu menyimpan material genetik atau DNA. Yang kedua, mengatur aktivitas sel. Yang ketiga, mengontrol ekspresi gen. Yang keempat, tempat replikasi DNA. Yang kelima, tempat transkripsi RNA. Yang keenam, menyediakan struktur pendukung. Nah, kita juga akan membahas di mana letak dari nukleus ini. Oke, kita zoom ke letak nukleus. Nukleus ini ada juga pada sel eukariotik atau tumbuhan dan hewan. Nukleus biasanya berada di tengah sel, tapi posisinya bisa bergeser tergantung jenis sel tersebut. Nah, yang kedua, jika di sel tumbuhan, nukleus sering tergolong ke tepi karena ada vakuola besar yang menempati inti sel ke samping. Yang ketiga, jika di sel hewan, nukleus itu lebih sering berada di tengah karena vakuolanya jauh lebih kecil. Sampai kita ke dinding sel. Nah, seperti apa gambar dari dinding sel? Nah, dinding sel ini adalah lapisan kaku yang menyelubungi membran sel. Organel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, bakteri, jamur, dan berbagai protista. Nah, fungsi dari dinding sel ini apa sih teman-teman? Yang pertama, memberi bentuk tetap. Yang kedua, pastinya melindungi sel dari tekanan mekanik. Yang ketiga, menjaga tekanan turgor agar si sel tetap tumbuh kaku dan tegak. Yang keempat, menjaga sel itu pecah. Yang kelima, menjadi saluran transportasi. Kita akan membahas di mana letak dari dinding sel. Dinding sel ini terletak pada luar, mengelilingi membran plasma. Pada sel tumbuhan, bakteri, jamur, dan berbagai protista. Pada sel tumbuhan, dinding sel terutama tersusun dari selulos. Yang ketiga, fungsinya ya sebagai lapisan pelindung sekaligus rangka yang menjaga bentuk sel. Singkatnya, sel tumbuhan, dinding sel ada di luar membran plasma. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki dinding sel, hanya bermembran plasma. Sampai kita kepada proksisom. Ini gambarnya. Proksisom itu adalah organel kecil yang bermembran tunggal yang mengandung berbagai enzim oksidatif, terutama katalase dan oksidase. Fungsi dari proksisom yang pertama, detoksifikasi hidrogen oksida atau H2 dan O2. Yang kedua, oksidasi asam lemak. Yang ketiga, metabolisme asam amino dan purin. Yang keempat, pada sel tumbuhan membantu proses fotorespirasi di daun. Letak dari proksisom terdapat di sitoplasma dan sel eukariotik atau sel tumbuhan maupun hewan. Jumlahnya banyak di sel hati dan ginjal karena penting untuk detoksifikasi. Yang ketiga, pada sel tumbuhan sering berada di sel daun karena untuk fotorespirasi dan sel biji berkecambah. Oke, sekarang kita akan membahas pengertian membran plasma. Ini gambarnya. Membran plasma adalah lapisan tipis yang menyelimuti seluruh sel, tersusun dari fosfolipid dan bilayer.
Nah, fungsi dari membran plasma ini yang pertama, melindungi sel. Yang kedua, mengatur transportasi. Yang ketiga, komunikasi sel. Yang keempat, interaksi antar sel. Yang kelima, menjaga homeostasis. Letak dari membran plasma terletak pada paling luar dari isi sel. Yang kedua, pada sel hewan, membran plasma adalah batas terluar. Yang ketiga, pada sel tumbuhan, bakteri jamur, membran plasma tetap ada, tapi dilapisi dinding sel di bagian luar. Oke teman-teman, sekarang kita akan berada di organel sel terakhir atau mikrotubulus. Mikrotubulus itu adalah komponen sitoskeleton berupa tabung silindris kecil. Seperti ini gambarnya. Nah, fungsi mikrotubulus itu ada pertama, menyusun rangka sel atau sitoskeleton. Yang kedua, jalur transportasi intraseluler. Yang ketiga, membentuk struktur pembelahan sel. Yang keempat, menyusun silia atau flagella. Yang kelima, menjaga posisi organel. A few moments later. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Bye-bye, see you.